Sudah ya. Baik, oke sekali lagi Ambu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk seluruh peserta ya audiens dari Heroes Enterprise Gathering. Ya, ketemu lagi dengan saya Ambu Vina. Nih Ambu mau sapa-sapa dulu ya. Apa kabarnya semua Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan suara Ambu bisa terdengar dengan jelas. Boleh untuk sapa-sapa dulu ya di kolom chat. Oke, thank you. Boleh absen dulu ya. Dari mana aja nih sudah berkumpul ya. Nggak sabar untuk kita belajar bersama ya pagi hari ini. Oke, ya dari mana aja nih? Boleh dong, Abu mau tahu ya dari kota mana aja? Ada nggak nih yang dari kota Bandung, Parahyangan seperti Ambu Vina ya? Oh, wow, ada Jambi hadir. Oke, Miss Cindy, ada Bu Melita. Iya, halo, selamat pagi ya, Sidoarjo. Dari Bali, Bu Yeni. Wow, Balimpoa, Tomang. Banyuwangi, Bu Sri ya. Balikpapan, Jakarta, Bu Nelly. Luar biasa ya. Senang banget ya. Halo semuanya, Bapak Ibu. Kita kembali lagi di Heroes Enterprise Gathering yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua ya. Ambu masih mengundang untuk Bapak Ibu semua dapat memberikan informasi mengenai link acara pada kesempatan kali ini kepada yang membutuhkan, mungkin ya kepada sahabat, saudara, rekan, kerabat gitu ya, atau konsumen-konsumen Anda yang ingin tahu seputar rambut. Nah, ya kita topiknya luar biasa ya, rambut dan problematikanya. Nah, loh apa tuh ya Ambu Vina ya, pastinya semuanya penasaran ingin tahu. Oke, nanti juga Ambu Vina tidak akan sendiri ya. Seperti biasa akan ada narasumber kita yang sudah ditunggu-tunggu nih, dokter cantik kita, ada dokter Parama Putri. Nah, ada yang udah tahu ya kita mau bahas tentang apa. Tadi Ambu Vina sempat mention juga ya rambut. Nah, rambut dan problematikanya. Ambu Vina mau tanya dulu dong di sini Bapak Ibu, ada nggak yang punya masalah dengan rambutnya? Ya, ada nggak nih? Boleh dong ya curhat sedikit ya di kolom chat supaya nanti bisa dibaca juga nih oleh dokter kita ya, dokter Putri, kira-kira apa sih problematika seputar rambut yang paling banyak dialami oleh Bapak Ibu. Nggak usah malu-malu ya, kayaknya hampir semuanya tuh punya masalah dengan rambut ya. Ada yang seperti Ambu Vina nih, misalnya kan kemarin baru punya anak ya, walaupun udah balita sih sekarang ya, cuman yang namanya ibu hamil dan juga habis melahirkan, menyusui itu kayaknya most likely gitu ya problemnya adalah rambut rontok. Betul nggak? Nah ini ya Bu Putri, saya rambut rontok Ambu, sama nih kayak Ambu ya. Ternyata setelah dipelajari ada hubungannya sama hormon Bapak Ibu ya. Ternyata itu wajar kalau habis melahirkan ada hormon yang kurang seimbang ya, estrogen juga progesteronnya ini kurang seimbang sehingga menimbulkan kerontokan. Ada lagi nggak yang lain selain rambut rontok parah? Oke, berketombe Ambu ya, kulit kepala gatal, rambut tipis. Nah, ya ini biasanya para bapak-bapak ya. Para bapak-bapak sudah mulai menipis Ambu ya kata Pak Albert. Oke, kulit kering terus, uban sudah banyak. Nah, ini faktor usia atau gimana nih ya? Nanti coba kita cari tahu sama Dokter Putri. Oke, intinya Bapak Ibu memiliki rambut yang sehat, lebat pastinya merupakan idaman semua orang ya, baik wanita ya, wanita kan sebagai mahkota ya, mahkota wanita maupun para pria pastinya akan lebih pede kalau kondisi rambutnya ini lebat dan juga sehat, betul ya. Namun Bapak Ibu realitanya banyak sekali orang yang memiliki problematika pada rambutnya ya, misalnya seperti rontok yang berlebih. Nah, kira-kira apa aja ya problematika yang sering dialami ya untuk rambut dan cara menanganinya gimana nih Ambu ya? Udah bolak-balik gitu ya ke dokter atau coba berbagai produk perawatan rambut ya, tapi masih gitu-gitu aja kondisi rambutnya nih Ambu ya. Dan bagaimana ya supaya bisa memiliki rambut yang nggak hanya lebat gitu ya, tapi juga sehat. Ini yang paling penting. Ya, pada kesempatan kali ini Heroes Group ya powered by HDI atau HDI menghadirkan seorang dokter profesional ya yang akan membantu Bapak Ibu semua di sini yang sudah hadir untuk mengetahui ya dan juga mencari solusi dari permasalahan kesehatan banyak orang ya mengenai rambut dan juga problematikanya. Oke, nah tadi Ambu udah sempat mention juga ya acara ini dipersembahkan oleh HDI ya ataupun HDI PT Harmoni Dynamic Indonesia. Ambu mau berbagi dulu ya, izinkan Ambu berbagi untuk mengenalkan profil dari HDI. Oke, nah baik. Jadi
ini dia ya, perusahaan HDI atau Harmony Dynamic Indonesia ini berawal pada tahun 1986. Ya, perusahaan multinational company ya, awalnya berdiri di Singapura dan saat ini sudah melebarkan sayap hingga ke KL ya, Kuala Lumpur, Filipina, Hong Kong, Indonesia dan juga Makau. Bergeraknya di bidang wellness industry Bapak Ibu ya. Jadi produk-produknya seputar kesehatan dan juga kecantikan, fokusnya di produk perlebahan. Wow, luar biasa ya. Jadi negaranya sudah banyak ya, ada di 6 negara. Kantor cabangnya juga ada banyak nih ya, ada 160 lebih kantor cabang dan juga total enterpriser-nya nih sudah mencapai lebih dari 2,5 juta enterpriser. Oke, nah untuk Bapak Ibu yang berdomisili di Jakarta, mungkin ada di sini tadi banyak ya yang chat di kolom chat, saya dari Jakarta nih Ambu ya, boleh untuk mampir atau misalnya yang di luar Kota Jakarta pada saat lagi berkunjung gitu ya ke daerah Jakarta Pusat Menteng bisa mampir ke HDI Hive Menteng yang fotonya ada di sebelah kanan layar Bapak dan Ibu ya. Ini di Jalan Probolinggo ya, daerah Jakarta Pusat Menteng ya. Lucu banget ya, gedungnya seperti sarang lebah nih. Oke, nah tadi kan Ambu udah sempat cerita bahwa produknya ini bergerak di wellness industry ya, ataupun kesehatan dan juga kecantikan. Nah, untuk sertifikasinya gimana Ambu? Karena kan sangat sensitif ya Bapak Ibu untuk produk kesehatan ini pastinya harus bersertifikasi. Nah, untuk produk-produk HDI sudah mendapatkan pastinya sertifikat halal dari MUI Indonesia ya, alhamdulillah semuanya ya, jadi semakin tenang dan yakin dalam mengkonsumsi produk-produknya. Lalu juga sudah lulus Badan POM pastinya ya, dan juga sudah termasuk anggota APLI ya untuk PT HDI sendiri sudah termasuk di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan juga produk-produk dari HDI sudah tercatat, sudah terdaftar di buku MIMS nih Bapak Ibu, yang sebelah kanan ya, buku berwarna merah. Ini merupakan buku panduan para tenaga kesehatan ya atau tenaga medis untuk memberikan resep maupun suggestion ya untuk suplemen. Jadi insya Allah ini sudah aman untuk dikonsumsi ya, karena udah ada di MIMS nih Bapak Ibu. Nah, lalu untuk produk-produk kecantikannya juga ya, yaitu Biskin sudah mendapatkan sertifikasi dari berbagai beauty magazine ya, baik dalam maupun luar negeri. Nah, kalau yang sertifikat itu apa Ambu ya? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin tahu. Ini merupakan sertifikat untuk bisnis syariah. Ya, jadi secara bisnisnya juga sudah halal Bapak Ibu ya, secara syariat Islam ya untuk rekan-rekan Ambu yang muslim ya. Jadi bisa semakin yakin ya dalam menjalankan bisnis HDI. Luar biasa ya, Ambu juga turut bahagia dan bangga sekali ya pada saat akhir tahun lalu ya PT HDI mendapatkan sertifikasi halal bisnis dari DSN MUI. Oke, nah oke. Untuk produk-produknya nanti akan di-share selanjutnya ya. Karena udah nggak sabar nih Ambu untuk bertemu ya, ingin menyambut dokter cantik kita, dokter kesayangan kita. Ada dokter Parama Putri di sini. Halo, selamat pagi dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya Bu Vina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Dokter Putri, akhirnya kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi, Alhamdulillah. Di dalam keadaan sehat ya, Ambu bisa silaturahmi lagi ya. Amin, insya Saya Allah juga kita berterima doakan ya. kasih nih untuk Heroes Group dan juga HDI yang sudah menyediakan ya wadah untuk fasilitas untuk loyal customer, jadi banyak pengetahuan nih tentang kesehatan. Betul, betul ya. Kita semua paling senang ya ngumpul nih Dokter Putri pada saat ada Heroes Enterpriser Gathering karena banyak sekali informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Seperti pada Betul, kesempatan pagi ini ya dok ya, kita betul, akan betul. mengetahui lebih lanjut tentang rambut. Tadi udah banyak yang curhat tuh Dokter Putri ya, udah sempat Ya, baca-baca ya di kolom chat ya. benar. Rambut dan juga problematikanya. Ya. Baik, sebelum mulai mungkin kita kenalan dulu ya sama Dokter Putri karena pasti banyak juga Bapak Ibu yang baru mengikuti HIG untuk pertama kali. Silahkan dok, mungkin bisa ditampilkan. Ya, saya izin share screen dulu. Baik. Oke. Ya. Oke, sudah terlihat dok.
Oke, perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Parama Putri, biasa dipanggil Dokter Putri, dan saya seorang general practitioner atau dokter umum, punya anak satu nih Bapak dan Ibu, dan juga founder dan director dari Pavilion Beauty Salon Jakarta, lalu saya juga menjalankan bisnis di HDI ini. Oke, baik, mungkin langsung aja ya Bapak dan Ibu ya, karena mungkin di sini udah banyak yang nggak sabar juga ya. Nah, jadi yang kita tahu ya Bapak dan Ibu, di sini kita mempunyai rambut yang bervariasi, bener nggak? Coba saya mau tahu dulu di sini siapa yang rambutnya panjang. Ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya warnanya coklat, atau mungkin rambutnya warnanya hitam. Ada nggak? Nah, tuh ya, saya pendek, hitam, lurus, rambutnya. Saya dok, rambutnya medium, lurus, hitam. Ada yang warna coklat. Nah, bervariasi sekali ya, luar biasa ya. Oke, dengan bervariasinya rambut kita sebagai manusia, pasti dong ya ada permasalahannya nih yang timbul ya. Nah, di sini boleh nggak sharing? Tadi Ambu Vina juga udah tanya ya ke Bapak dan Ibu, permasalahannya tuh apa sih selain rambut rontok atau misalnya ketombe gitu, ada nggak? Nah, apa sih masalah rambut Anda? Boleh nggak tulis di kolom chat lagi? Oh, ada yang udah semir merah. Ya, oke. Terus ada apa lagi? Ada yang kulit kepala saya sering mengelupas. Oke, Bapak George. Kering berketombe, rontok, mengembang, dan kering. Rontok, Ambu Vina. Sama saya juga rontok ya rambutnya ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita kenalan dulu yuk sama yang namanya struktur anatomi rambut. Mungkin di sini mohon maaf kalau misalnya bahasanya bahasa planet ya Bapak dan Ibu, tapi di sini saya mencoba menjelaskan sesimpel mungkin ya. Di sini kita bisa lihat ya di sebelah kanan bawah ya, kalau misalnya di zoom gitu ya, dilihat digedein. Jadi rambut kita itu memang menempel ya Mas, ada di bagian kulit gitu ya, bagian dermis. Oke, kalau misalnya di zoom kelihatan di situ bagian-bagiannya nih di sebelah kanan ya. Oke. Nah, terus di sini untuk apa namanya anatomi rambutnya mulai dari dermal papile namanya. Ya ini bagian rambut yang berperan dalam mengatur siklus pertumbuhan rambut. Di dalamnya situ ada reseptor yang namanya reseptor androgen yang sensitif banget terhadap dihidrotestosteron atau hormon androgen yang merupakan turunan dari testosteron. Jadi nggak heran ya Bapak dan Ibu, pertumbuhan rambut kita itu dipengaruhi juga oleh siklus hormon. Ya, tadi kan Ambu Vina juga sempat mention ya dipengaruhi oleh hormon. Nah, berikutnya lagi ada yang namanya sarung akar rambut. Nah, di sini kita lihat itu kalau bahasa Indonesianya adalah bahasa Inggrisnya hair bulb in follicle. Jadi sarung akar rambut. Nah, di sini ada dua nih ya, ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Nah, bagian luar ini, yang bagian luar disebutnya trikelema adalah bagian paling luar rambut dan mengeras menjadi keratin. Ya, jadi lapisan yang mengeras menjadi keratin. Nah, sementara itu di bagian dalamnya itu dibagi lagi tuh ada lapisan-lapisannya. Ya, dibagi tiga, ada lapisan Handley, terus ada lapisan Handley, ada lapisan Huxley dan juga cuticula. Ya, lapisan inilah yang membentuk kapsul yang membuat rambut itu jadi stabil. Ya, jadi nggak gimana ya, nggak gampang patah, terus nggak apa namanya dia gampang tercabut seperti itu. Itu sebetulnya karena ada lapisan-lapisannya di dalamnya gitu menjadi stabil. Lalu berikutnya ada batang rambut nih ya Bapak dan Ibu ya. Bagian rambut yang sebetulnya terletak di bagian luar kulit kepala. Jadi batang rambut ini atau hair shaft disebutnya hair shaft. Jadi ada lapisannya lagi tuh di hair shaft itu. Ada medula, ada cortex sama cuticula. Nah, mohon maaf nih sekali lagi ya, mungkin masih asing dengan istilah-istilah anatomi ini, tapi saya mencoba menjelaskan kenapa? Karena bagian medula inilah yang apa namanya letaknya itu di bagian dalam batang rambut. Jadi setiap orang itu belum tentu mempunyai bagian medula. Nah, makanya itu menentukan yang gampang rambutnya gampang patah dan sebagainya seperti itu ya. Lalu bagian korteks ini dari bagian batang rambut yang sangat terstruktur.
Jadi dia itu terbuat dari keratin ya, Bapak dan Ibu ya. Inilah bagian anatomi rambut yang membuat kuat si korteks ini. Ya, tadi kan ada 3 lapisan. Yang kedua ini korteks. Dan juga korteks inilah yang mengandung melanin. Nah, di sini tadi saya nanya ya, warna rambut Ibu dan Bapak, warna hitam, coklat, atau pirang gitu ya, misalnya ya, warna rambutnya apa. Nah, korteks ini mengandung melanin. Melanin ini yang menentukan warna pada rambut. Ya, tadi juga ada yang mention kalau rambutnya sudah ubanan ya, kalau nggak salah ya. Nah, ubanan ini salah satu faktornya itu dipengaruhi oleh melanin tadi yang di dalam korteks. Ya. Terus berikutnya satu lagi kutikula. Jadi kutikula ini lapisan pelindung terluar dari rambut. Jadi dia terhubung dengan sarung akar rambut yang bagian dalam. Lalu strukturnya ini kompleks dan mengandung lapisan molekuler tunggal. Ya, jadi yang membuat rambut ini tidak langsung menyerap air. Jadi dia ada lapisan lilinnya nih, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kebayang ya kurang lebih ya untuk anatomi struktur rambut. Nah, terus berikutnya saya juga mau cerita nih. Jadi fase rambut kita itu ada rambut kita tuh ada fasenya, ada usianya, ya. Jadi ini dibagi 4 fase. Yang pertama ini kita lihat ada yang namanya anagen ya. Anagen ini adalah fase pertumbuhan aktif. Biasanya ini terjadi selama 4 sampai 10 minggu. Terus berikutnya ada fase yang namanya katagen, yaitu fase transisi. Dan yang ketiga ada fase telogen. Telogen ini adalah masa resting lalu kembali ke fase awal biasanya. Ya, resting ini kurang lebih 3 bulan. Ya. Nah, terus berikutnya adalah eksogen. Eksogen ini adalah shading dari rambut yang udah emang usianya udah harus lepas gitu ya, sama pertumbuhan rambut baru. Ini kelihatan ya bakal rambut yang baru ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah fase-fase pertumbuhan rambut yang dimana kalau misalnya punya keluhan rambut rontok itu memang ada gangguan di salah satu fase ini gitu. Misalnya fase restingnya itu jadi lebih cepat, harusnya 3 bulan jadi cuma sebulan. Nah, apa sih faktor penyebabnya gitu ya? Oke, nah next-nya karena permasalahan rambut ini sangatlah banyak, saya mengambil permasalahan yang pada umumnya nih Bapak dan Ibu, yaitu rambut rontok. Ya, nah rambut rontok ini di dunia medis disebut alopecia. Ada yang pernah dengar alopecia atau baru pertama kali dengar? Ya, jadi bisa terjadi di di rambut kepala aja atau di seluruh tubuh. Oke. Nah, sekarang berapa banyak sih orang yang mengalami kerontokan pada rambut? Nah, sayangnya di Indonesia ini tidak ada data epidemiologi mengenai prevalensi rambut rontok secara umumnya, ya. Jadi epidemiologi itu adalah menggambarkan populasi penyakit gitu, sebaran populasi penyakit, ya. Nah, tapi di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, pada 116 pasien dengan kerontokan didapatkan data jenis kerontokan. Ya, contohnya adalah yang pertama alopecia areata. Ya, alopecia areata ini adalah kebotakan atau kerontokan rambut yang disebabkan oleh autoimun sebanyak 39%. Ya, terus telogen effluvium. Apa sih telogen effluvium ini? Adalah kondisi ketika rambut mengalami rontok secara mendadak. Jadi biasanya ini bersifat sementara, ya, alias tidak permanen. Jadi kondisi ini biasanya terjadi karena perubahan jumlah folikel rambut yang bertumbuh. Berikutnya apalagi nih? Yang ketiga alopecia androgenetik. Sorry, tadi telogen effluvium 34% ya, 34,5%. Lalu berikutnya alopecia androgenetik. Nah, ini adalah akibat miniaturisasi folikel rambut yang disebabkan gangguan siklus folikel. Ya, jadi biasanya yang tadinya rambutnya tebal gitu ya, karakternya tebal, ini jadi menipis rambutnya. Nah, itu disebut alopecia androgenetik. Oke. Nah, berikutnya, mungkin di sini Bapak dan Ibu juga bertanya-tanya ya. Terus dok, sebetulnya penyebab dari rambut rontok itu bisa terjadi karena apa aja? Ya, banyak. Yang pertama, riwayat keluarga. Nah, kondisi ini,
kondisi ini disebut juga alopecia androgenetik. Ya, sorry, androgenik. Nah, ini kebotakan pada pria dan wanita biasanya mirip-mirip ya, secara bertahap dan dapat diprediksi. Jadi garis rambutnya tiba-tiba menyurut gitu ya, terus ada bintik-bintik, kelihatan bintik-bintik botaknya pada pria, dan penipisan rambut di sepanjang ubun-ubun kulit wanita ya. Biasanya kalau wanita mulainya dari bagian kepala, bagian atas ini, kalau laki-laki dari bagian depan. Ya. Terus berikutnya yang kedua adalah perubahan hormonal dan kondisi medis. Di sini siapa? Tadi Ambu Vina ya menyebutkan ya, siapa yang baru melahirkan, rambutnya kok tiba-tiba banyak ya rontoknya. Siapa, ada nggak? Atau misalnya lagi menyusui, kok rambut saya pas sisiran, kok banyak ya ternyata yang rontok gitu. Nah, ini ada kagia ya, kagia tuh. Ya, itu disebabkan oleh perubahan hormon, Kak. Jadi memang ada kondisi tertentu nih yang menyebabkan kerontokan pada rambut. Oke. Nah, ini misalnya contohnya hormonal akibat kehamilan, terus akibat persalinan, ya bisa. Terus abis itu bisa karena, ya, oke. Nah, terus bisa juga karena menopause. Lalu ada masalah tiroid, itu bisa ya. Dan biasanya kalau yang kondisi medis lainnya itu biasanya disebabkan oleh alopecia areata. Ya, alopecia areata itu adalah berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Ya, contoh misalnya ada autoimun, terus ada gangguan mencabut rambut juga ya. Disebut kalau ini trichotillomania. Oke, terus berikutnya tadi kondisi medis ya, berikutnya adalah obat-obatan tertentu. Jadi ternyata obat-obatan ini bisa Nah, ternyata obat-obatan itu juga memiliki efek samping yang salah satunya menyebabkan rambut rontok. Contoh misalnya obat apa aja, misalnya sedang menjalani kemoterapi. Ya, terus apalagi obat artritis ya. Atau misalnya yang nyeri-nyeri sendi itu, ya artritis. Nah, itu obatnya juga salah satu efek samping adalah menyebabkan kerontokan pada rambut. Lalu apalagi? Misalnya obat depresi, ya terus misalnya ada obat untuk masalah jantung, terus apalagi obat asam urat, dan bisa juga obat untuk tekanan darah tinggi. Oke, itu adalah contoh-contoh obat-obatan yang bisa menimbulkan efek samping kerontokan pada rambut. Berikutnya apa lagi? Oh, ternyata selain itu bisa juga ada radiasi kepala. Maksudnya apa? Radiasi di area kepala ya. Nah, pada treatment kanker atau tumor itu biasanya salah satu treatmentnya adalah radiasi. Nah, kalau letaknya itu di kepala, jadi diradiasi di daerah kepala. Nah, ini bisa mengganggu siklus pertumbuhan rambut ya, Bapak dan Ibu. Dan biasanya setelah diradiasi, pertumbuhan rambutnya tidak sama dengan awal. Jadi misalnya tadinya rambutnya lurus nih ya, terus menjalani kemoterapi dan juga radiasi. Nah, itu tumbuh lagi bisa jadi ikal atau keriting seperti itu ya. Terus berikutnya apa? Berikutnya adalah trauma. Banyak orang yang mengalami penipisan pada rambut secara umum beberapa bulan setelah trauma fisik atau emosional. Jadi salah satunya adalah stres. Bisa juga ya trauma fisik atau emosional ya, bisa juga penyebabnya stres ya Bapak dan Ibu. Lalu berikutnya apa? Stres mekanik rambut. Nah, kalau bingung apa stres mekanik rambut, jadi ini adalah perlakuan pada rambut kita ya. Contohnya memakai atau penataan rambut yang secara berlebihan. Gitu ya. Contoh misalnya kuncir rambutnya terlalu kencang. Nah, itu selain pusing ya Bapak dan Ibu, itu juga bisa itu stres mekanik ya. Jadi ini rambutnya misalnya. Ini stres mekanik tuh misalnya kunciran rambut gitu ya. Kalau terlalu kencang dia tuh jadi setengah narik ya Bapak dan Ibu. Nah, itu juga bisa menyebabkan kerontokan pada rambut. Terus misalnya stres mekanik apalagi ya selain itu. Contoh di blow rambut.
ya karena ditarik-tarik juga ya pakai sisir kan kalau berambut itu, terus kena panas juga dari hair dryer itu juga salah satu dari stres mekanik ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, berikutnya faktor risiko. Faktor resikonya siapa aja nih ya, gimana nih yang bisa, siapa aja yang bisa kena gitu ya. Tadi faktor risikonya karena keturunan dari keluarga, dari mama papa misalnya atau kakek nenek. Memang misalnya rambutnya itu tipis gitu ya, semakin nambah usia semakin menipis itu juga bisa. Terus berikutnya apalagi biasanya medikasi tadi ya. Kalau misalnya menggunakan obat rutin gitu ya secara jangka panjang itu juga bisa menyebabkan kerontokan. Lalu misalnya contoh apalagi tadi faktor risikonya pada orang yang menjalani terapi radiasi di kepala. Terus faktor resikonya juga usia bertambah, semakin usia bertambah kemungkinan untuk terjadi kerontokan rambut atau rambut menipis itu semakin nyata ya. Berikutnya apalagi keadaan medis tertentu gitu, misalnya tadi penyakit autoimun atau misalnya sakit apa yang berhubungan dengan hormon apa ya, tiroid gitu. Lalu misalnya tadi habis melahirkan, ya ini adalah faktor risiko orang-orang yang bisa terjadi kerontokan pada rambut. Lalu stres juga ya. Nah, jadi jangan menganggap remeh stres. Stres itu pasti ada ya Bapak dan Ibu ya, namanya juga kita hidup di dunia, jadi nggak mungkin steril dari stres. Tapi gimana caranya kita manajemen stres itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita dikalahkan oleh emosi gitu. Kita yang harus mengendalikan emosi ya. Jadi kita yang menekan stres dengan cara apa? Ya, kita juga pernah Kenapa? yang membawakan sesi manajemen stres ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, terus berikutnya apa? Berat badan turun drastis. Siapa yang lagi diet? Ada nggak? Lagi diet? Lagi mau nurunin berat badan? Ada nggak di sini? Coba perhatiin deh, kalau misalnya turunnya drastis gitu ya, biasanya rambutnya juga ikutan rontok. Ya, kenapa? Ya karena ada kaitannya dengan kurangnya nutrisi. Ya nanti ya. Terus ini berikutnya apa? Berikutnya adalah perawatan rambut tidak cocok. Nah, ini juga harus hati-hati menggunakan atau memilih perawatan rambut. Memang banyak banget ya over the counter untuk perawatan rambut gitu. Tapi kita harus memilih juga mana yang alami, mana yang bagus untuk rambut kita gitu. Ya, kan karena tujuannya untuk menyehatkan rambut. Kalau rambutnya sehat, otomatis kerontokan juga berkurang, mungkin ketobenya juga berkurang dan sebagainya. Ya, tadi ini kurangnya nutrisi ini berkaitan dengan berat badan turun drastis juga bisa ya. Nah, kurang nutrisi ini juga perlu diperhatikan Bapak dan Ibu yang mungkin kita selama ini kurang mindful ya untuk makannya, kurang memperhatikan asupan yang kita konsumsi. Karena apa? Apa yang kita pernah dengar nggak sih, you are what you eat? Pernah ya. Jadi kamu adalah apa yang kamu konsumsi atau kamu makan gitu. Jadi tampilan nih fisik kita itu cerminan dari apa yang kita konsumsi sebetulnya. Mungkin dari kesehatan rambutnya, dari kesehatan kulitnya. Kan yang paling umum dulu ya Bapak dan Ibu. Apa yang kita konsumsi pasti berpengaruh dengan tubuh kita, dengan fungsi tubuh kita. Pasti kelihatan tuh dari kulitnya, dari rambutnya. Ya, jadi kalau kita makan jangan asal kenyang. Kita harus lihat juga panduan gizi seimbang. Ya, sekarang udah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi panduan gizi seimbang. Oke, jadi jangan sampai kita makan asal kenyang, tapi kita memperhatikan asupan yang seimbang. Ada proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya, ya, terus air putihnya gitu. Jangan lupa juga dibantu oleh suplemen karena balik lagi ya, mau sayur, mau buah, kita tetap hidup di dunia yang tidak steril. Banyak radikal bebas. Contoh misalnya pestisida ya. Sayur sama buah supaya mulus, supaya petani tidak gagal panen, otomatis dikasih apa? Pestisida ya. Atau misalnya pengawet makanan. Ya, itu kan kita juga mau menghindari seberapa banyak tetap aja ya ada gitu yang tertelan. Nah,
Itu semua masuk ke dalam tubuh kita sebagai radikal bebas. Nah, alangkah baiknya memang kita dibantu suplemen yang kaya akan antioksidan. Ya. Oke, berikutnya adalah gejala rambut rontok. Nah, gejala rambut rontok ini ada apa aja? Yang pertama, penipisan rambut di ujung kepala secara perlahan. Nanti ada fotonya ya, satu-satu ya. Nah, penipisan ini biasanya dimulai beda-beda. Kalau perempuan biasanya di bagian sini, kalau laki-laki dari bagian depan. Ya. Terus berikutnya, kerontokan rambut yang berbentuk sirkular atau lingkaran. Jadi dia kayak patch gitu. Jadi dia kebotakan sini, sini, sini gitu. Ya, berikutnya rambut rontok secara tiba-tiba. Nah, tiba-tiba rontok aja banyak banget gitu ya. Berikutnya apa lagi? Kerontokan rambut seluruh tubuh. Biasanya terjadi akibat medikasi seperti kemoterapi ya atau pengobatan kanker. Berikutnya apa? Plak bersisik yang menyebar pada kulit kepala yang menjadi tanda-tanda infeksi jamur. Biasanya akan disertai rasa gatal yang sangat hebat. Ya, ini bisa dicek juga ya ke dokter. Nah, ini tadi foto ya. Ini adalah contoh yang di sebelah kiri, contoh pada kasus laki-laki ya. Nah, pattern atau pola kebotakan pada kerontokan pada laki-laki. Jadi ini biasanya dari bagian depan atau emang merata nih bagian sini ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah pola pada kebotakan atau kerontokan pada wanita. Yang maksudnya mohon maaf ya, maksudnya kerontokan ya. Kalau kebotakan ini gimana gitu ya, cuma mohon maaf saya ubah jadi kerontokan ya. Kerontokan pada wanita itu biasanya dari bagian atas ya, Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya ini tadi yang patchy. Patchy hair loss ini atau alopecia areata, dia tiba-tiba, secara tiba-tiba terus dia bentuknya patch gitu, bulat-bulat. Kelihatan banget ya. Terus berikutnya adalah traction alopecia. Nah, ini apa namanya? Karena tadi terlalu stres mekanik, misalnya pengikatan rambut yang terlalu kuat seperti itu, ya. Nah, kalau ini adalah frontal fibrosing alopecia. Jadi ini biasanya pada wanita yang sudah lansia ya, biasanya bagian depan dulu yang shading atau yang rontok. Jadi kelihatannya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya ini adalah yang paling penting ya dari segala rupa, yaitu pencegahan. Ini penting banget. Kenapa? Karena banyak orang yang menyepelekan, ya udahlah nggak apa-apa nanti juga bisa diobatin gitu ya. Padahal kata-kata atau kalimat lebih baik mencegah daripada mengobati itu benar banget loh ya Bapak dan Ibu. Karena biasanya mengobati itu jauh lebih mahal. Bahkan ada yang ini transplant rambut ya, tanam rambut sampai ke luar negeri. Ya, jadi mendingan apa? Kita melakukan pencegahan. Oke. Nah, ini yang pertama, menghindari pemakaian produk-produk rambut secara berlebihan. Contoh misalnya apa? Maksudnya produk rambut itu apa sih, Dok? Hair gel misalnya, hairspray gitu. Ya, terus apa lagi? Misalnya produk udah tahu ya kita pakai misalnya hair gel atau pomade itu rambut kita rontok atau misalnya rambutnya jadi kering atau apa. Kita masih jadi pakai terus. Ya otomatis bukannya makin sehat, tapi emang makin rusak rambutnya. Ya, terus berikutnya apa? Tidak mengikat rambut terlalu kencang tadi ya supaya menghindari stres mekanik ya. Jadi kalau mengikat rambutnya tadinya kenceng banget kayak apa ya? Licin banget gitu ya sampai kuncirannya licin. Nah, sekarang dilonggarin ya, terutama yang pakai hijab ya kayak saya nih misalnya, saya Ambu Vina. Nah, kan kami pakai hijab, pasti rambut bagian dalam kan dikuncir. Nah, udahlah dikuncirnya kencang terus pakai hijab pula gitu ya, kasihan rambutnya ya. Jadi sebaiknya memang yang pakai hijab juga dikuncirnya tidak terlalu kencang. Nah, terus berikutnya menghindari penataan rambut secara berlebihan menggunakan hair dryer atau curling iron atau alat catok. Di sini siapa yang tiap hari nyatok, ada nggak? Kalau saya dulu sebelum pakai hijab, saya tuh nyatok setiap hari karena rambut saya ikal gitu. Nah, itu rambut saya kering, bercabang, rontok ya karena rapuh ya karena
karena ada paparan dari panas terus-menerus gitu, itu juga tidak baik ya. Kalaupun setiap hari pakai hair dryer atau pakai alat catok atau curling iron, itu sebaiknya pakai apa tuh namanya, heat heat gel, bukan heat gel juga. Jadi ada treatment rambut itu buat di rumah. Nah itu pakai apa sebutannya ya, heating oil, kayak kayak buat pelindung dari panas. Nah, itu sebaiknya dipakai ya supaya rambutnya tidak gampang patah. Berikutnya apa? Menjaga dan melindungi rambut dari sinar UV ya, atau sumber sinar UV lainnya. Nah, sebaiknya kalau teman-teman semua ada yang tidak berhijab misalnya ya, atau itu kayak pakai topi misalnya, atau pakai payung, ya nggak apa-apa, pakai payung aja supaya rambutnya juga nggak gampang rusak. Oke, terus berikutnya apa? Berhenti merokok. Apa hubungannya dok ya berhenti merokok sama apa namanya rontok pada rambut? Ya, kaitannya adalah ketika merokok, rokok itu masuk ke dalam tubuh kita, segala macam zat termasuk nikotinnya menjadi radikal bebas. Ya, radikal bebas itu racun, sama dengan racun. Jadi kalau misalnya radikal bebas masuk terus-menerus, ya secara berlebihan ke dalam tubuh kita, otomatis mengganggu sel tubuh kita yang sehat. Nah, salah satunya apa? Sel pada kulit kita atau kulit yang menumbuhkan rambut, ya. Terus berikutnya apa? Bila sedang menjalani kemoterapi, tanyakan kepada dokter, ada yang namanya cold cap treatment. Ya, ini bisa mengurangi kerontokan pada saat treatment kemoterapi. Terus berikutnya apa lagi? Penuhi nutrisi harian. Ini penting banget ya. Jadi jangan sepelekan, nggak ada hubungannya, masa iya apa yang kita makan bikin rambut jadi gampang rontok gitu ya. Nah, ini diperhatikan ya, karena kalau nutrisinya kurang misalnya ada vitamin, mineralnya gitu ya, semua yang dibutuhkan oleh tubuh kurang, ya otomatis sel tubuh kita juga tidak bisa berfungsi secara normal, termasuk sel pada rambut kita. Ya, nanti terganggu fasenya lagi tadi anagen, katagen, telogen ya. Terus berikutnya memilih dan memakai produk perawatan rambut yang sesuai dan alami. Ya, tadi udah saya ingatkan juga, kalau kita memilih suatu produk, itu kita lihat apakah terhindar dari bahan berbahaya. Itu yang penting. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak terhindar dari bahan berbahaya, bisa mengiritasi kulit kepala, bisa merusak rambut jadi tambah kering, tambah rontok, gampang patah gitu ya, teman-teman semua. Nah, buat Bapak dan Ibu, saya mau menginformasikan ini produk perlebahan HDI itu bisa sangat membantu ya untuk pertumbuhan rambut. Nah, ini disebutkan, saya nemu nih jurnal medisnya, madu dan bipolen bisa membantu mengurangi gejala menopause. Ini kalau misalnya lihat ya sebelah kiri abstraknya itu, gejala menopause itu salah satunya adalah hair loss atau rontok pada rambut ya. Jadi bisa mengurangi gejala menopause pada pasien kanker yang salah satunya kerontokan pada rambut. Nah, pada pasien yang sakit aja bisa membantu, apalagi pada orang yang sehat. Benar nggak? Ya, jadi madu ya, clover honey dan juga bipolen itu sangat bisa membantu menutrisi ya, dan membantu untuk pertumbuhan rambut. Oke. Lalu berikutnya, ini juga saya dapatkan dari jurnal medis, yaitu Royal Jelly, tentang Royal Jelly yang mengandung biotin, dapat membantu produksi keratin pada rambut. Tadi ya kaitannya yang saya sudah jelaskan di awal. Anatomi rambut tuh ada keratinnya kan? Nah, ini Royal Jelly sangat berfungsi untuk membantu produksi keratin. Ya, makanya mungkin di sini rekan-rekan juga banyak banget yang terbantu oleh produk perlebahan. Ya, termasuk saya nih ya, Ambu Vina ya. Saya tuh sangat terbantu sama produk perlebahan. Ya, kenapa? Ya karena kita pakai hijab kan ya. Kita pakai hijab, terus saya pakai hijab maksudnya. Saya pakai hijab, terus sering dikuncir juga, rambut saya diwarnain juga gitu ya. Terus sering pakai hair dryer juga. Jadi udah pastilah ya ada keluhan rontok. Apalagi kemarin saya juga baru
sembuh dari COVID gitu. Dan di saat pandemi ini ya kita tidak bisa dipungkiri ya Bapak dan Ibu, kita pun stres tanpa disadari ya. Walaupun kita bilang happy-happy tapi pastilah dalam keadaan sekarang ini pandemi yang tidak menentu ini kita juga insecure. Ya, jadi ya pasti ada keluhan rambut rontok salah satunya. Ya saya terbantu banget dengan produk rebahan. Contohnya ya tadi shampoo dan juga serum yang dipakai secara rutin, tapi memang hasilnya itu nggak instan ya, Bu Vina ya. Memang butuh kesabaran ya, berproses ya, Bu Vina ya. Betul, betul. Ya, yang tadinya rontoknya itu kalau disisir itu lumayan banyak yang nempel di sisir rambut, tapi ternyata setelah pakai rutin ya beberapa bulan itu jauh berkurang sih Bu Vina. Seperti itu. Nah, bukan cuma saya aja nih ya, Bu Vina ya, yang merasakan dan merasakan manfaatnya dari produk perlebahan yang saya konsumsi dan juga dipakai gitu hair products-nya. Ada rekan kita juga ya, Bu Vina ya. Ya, Iya, boleh betul silakan. sekali. Oke, terima kasih banyak Dokter Putri. Wah, ini saya juga jadi pengen curcol juga. Tadi udah sempat curcol di kolom chat ya, bareng sama rekan-rekan yang lain. Betul, terutama mungkin teman-teman di sini yang muslimah gitu ya, Dok Putri ya. Jadi banyak yang menggunakan hijab, pastinya harus dikuncir gitu ya. Jadi udah mah terkena apa tadi stres mekanik ya. Jadi aku baru tahu juga tuh bahasanya ya, menarik ya Bapak Ibu ya, stres mekanik ini ternyata harus diatur juga ya supaya ikat rambutnya nggak usah terlalu kencang, terus pastikan rambutnya udah kering baru pakai hijabnya gitu ya supaya nggak ada kelembapan dan lain-lain. Oke, baik. Tadi pertanyaannya sudah masuk banyak sekali Dokter Putri. Mohon maaf nih ada PR ya untuk mengkurasi pertanyaan ya. Nanti akan dibantu oleh Dokter Putri. Sebelumnya kita mau masuk dulu mengundang nih ya, sudah tampil di layar. Halo, selamat pagi Pak Jackson dan Ibu Santi. Pagi Pak Jackson dan Ibu. Gimana kabarnya Pak Jackson dan Ibu Santi? Mudah-mudahan sehat ya. Sehat, luar biasa sehat. Oke, Tuhan alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat. Baik, nah tadi Dokter Putri udah sempet sharing ya Pak Jackson dan Bu Santi. Kebetulan Bapak Ibu semuanya nih ya, rekan kita juga nih Pak Jackson dan Bu Santi juga punya cerita mengenai rambut. Nah, tapi sebelum cerita mau kenalan dulu Pak Jackson ya. Aku juga baru berkenalan nih hari ini, seneng banget ya kita jadi punya banyak kenalan baru ya di bisnis ini. Pak Jackson dan Bu Santi kalau boleh tahu nih domisilinya di mana nih? Mungkin ada yang satu kota dengan Pak Jackson dan Bu Santi. Jakarta, di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Lebih tepatnya di mana? Boleh dikasih tahu Pak Jackson? Daerah mana mungkin? Sunter. Sunter. Oke, baik ya di Sunter, Jakarta Utara. Nah, kegiatannya sehari-hari Pak Jackson? Saya sih kontraktor. Oke, wira swasta ya Pak ya? Swasta ya. Ya, bagaimana dengan Ibu, Bu Santi? Mungkin kegiatannya apa sehari-hari boleh tahu? Oh, saya seorang ibu rumah tangga. Mengurus suami, ya. Ya, sama kayak Ambu Vinda ya, ibu rumah tangga. Benar. Senang ya Bu ya, ikut kegiatan seperti ini. Insya Allah bermanfaat ya. Banyak ilmu juga tadi dari Dokter Putri ya. Iya. Oke, baik. Nah, boleh dong Pak Jackson ya dan juga Bu Santi diceritakan nih. Mungkin di sini ada juga Bapak Ibu yang memiliki keluhan yang sama gitu ya. Dan ternyata saya tidak sendiri gitu ya. Ada Pak Jackson juga nih yang pernah mengalami problematika masalah rambut. Boleh diceritakan sedikit mungkin Pak Jackson? Boleh. Perkenalkan ya, sebelumnya terima kasih pada Bu Vina dan Dokter Putri. Saya selamat pagi semua. Pagi. Saya Jackson. Saya ingin berbagi pengalaman saya. Sekitar bulan 8 tahun lalu, saya terpapar COVID Delta. Setelah sembuh, badan saya tuh sangat drop. Pada saat itu saya mulai mengkonsumsi 4-Star. Sebelumnya saya juga ada mengkonsumsi suplemen, ya saya nggak sebut produknya, cuman harganya 4 kali lipat dari produk 4-Star. Oke. Iya, buktinya dengan yang waktu yang sama istri saya juga sudah mengkonsumsi 4-Star selama 6 bulan. Nah, yang luar biasanya di satu rumah tuh istri saya sendiri yang nggak kena COVID. Yang semuanya kena COVID gitu. Oh baik, jadi Bu Santi terlebih dahulu ya Pak Jackson yang mengkonsumsi produk HDI. Emang Ibu nggak bilang-bilang sama Pak Jackson Bu?
Sudah bilang sih, tapi satu rumah produknya beda ya. tapi saya Dia belum percaya. terus terang saya belum yakin gitu. Oke, baik. Jadi waktu itu belum ada keyakinan ya Pak ya. Jadi mengkonsumsi produk lain. Tapi ya qadarullah gitu ya, atas kehendak Tuhan juga hanya Bu Santi nih satu rumah yang tidak kena COVID Delta gitu ya Pak Jackson ya. Iya, dengan seperti itu saya bilang, waduh ini produk bagus ini. Berarti hebat nih saya yang produk lebih mahal malahan kena COVID saya. Berarti bukti juga ya untuk Pak Jackson ya. Iya. Langsung dibuktikan. Oke, akhirnya Bapak ikut nih Bu Santi ya mengkonsumsi produk-produk Kosta. Betul Bu? Apa aja Bu? Coba yang dikasih tahu nih ke Bapak Ibu yang lain ya. Oh iya Ambo, nah, dia konsumsi tadinya belum percaya. Dia baru saya paksa itu minum 4-star, yaitu Clover Honey 1x1. Oke. Pollen Energi 1x1. Habis itu Propo Elis 3x1. Karena COVID ya. Royal Jelly 2x1. Baik. Itu aja. Tapi sekarang udah tambah Ambo. Udah tambah dosisnya, sekarang minta sendiri dia. Ini ya Dokter Putri ya, contoh bapak-bapak yang awalnya dipaksa oleh istri-istrinya ya. Mungkin di sini juga banyak ya. Bapak-ibu ya. Biasanya kalau bapak-bapak tuh suka lupa ya Bu Santi ya, udah disiapin tuh kalau agak-agak nggak dipaksa suka lupa diminum. Tapi Bu Santi ini karena kegigihannya begitu ya Bu ya, jadi Pak sebenarnya rutin sampai jatuh cinta sampai minta tambah dosisnya suggestion-nya karena ngerasa enak ya di badan ya Pak ya. Jauh lebih enak sih, merasa seperti balik ke umur 30 lagi nih. Luar biasa Pak. Jadi tadinya kan saya cepat capek, cepat ngantuk gitu. Tapi sekarang luar biasa sih, memang saya berasa banget gitu. Karena mungkin ada post COVID itu ya Dokter Putri ya, betul ya. Varian Delta ya sangat mempengaruhi kondisi fisik ya Pak Jackson. Iya benar. Tapi luar biasa banget ya, Delta satu rumah Bu Santi nggak kena, itu luar biasa. Iya, luar biasa dok. Kuasa Tuhan ya Bu Santi ya, Ibu yang menjadi ini ya. Menjadi lindungan Tuhan, lindungan dari Yang Maha Kuasa. Role model Bu Santi ya untuk Pak Jackson dan juga keluarga lainnya. Oke, jadi setelah post COVID yang dirasakan kan stamina juga menurun nih Pak ya. Habis itu selain stamina menurun, ada lagi nggak perubahan signifikan yang dirasakan setelah post COVID itu Pak? Setelah 2 bulan saya kena COVID, rambut saya mulai rontok. Rontoknya parah banget. Sekali saya tarik gini bisa 30 sampai 40 rontok. Seperti kalau orang seperti habis kemo gitu kan, rontoknya parah gitu. Nah, terus istri saya bilang coba deh produk sampo ini dari HDI sama serum. Nah, akhirnya saya pakai produk ini dan serum rutin setiap hari. Karena saya kan kalau setiap kali mandi pasti saya pakai sampo. Saya nggak mungkin pagi nggak pakai, sore nggak pakai, tapi setiap kali saya mandi pasti saya pakai sampo. Kalau nggak pakai sampo seperti orang nggak mandi gitu, seperti itu. Jadi setelah saya pakai kurang lebih dari Oktober tuh sebulan, rambut saya luar biasa tumbuh semua, dan sekarang itu satu tidak rontok, kedua rambut saya tuh sekarang tebal. Bisa dilihat foto saya sebelum COVID, rambut saya tipis dan saya sedikit agak pirang gitu, karena memang ada keturunan kan ya. Jadi sekarang rambut saya tebal, boleh dilihat sekarang rambut saya. Nah, iya Pak, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Ini Ambu juga sangat-sangat kaget gitu ya, takutnya Pak Jackson nih salah nulis tahun ya. Ambu kira setahun kemudian, ternyata 1 bulan Bapak Ibu ya, betul ya. Bisa juga Pak Jackson ini ada before after-nya, bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian ya. Yang di sebelah kiri adalah Oktober 2021, lalu di sebelahnya November 2021, hanya dalam 1 bulan ya Pak Jackson sudah merasakan perubahan yang luar biasa. Lalu yang sebelah kanan yang ada jempolnya itu sebelum COVID ya Pak. Sebelum COVID, betul. COVID ini ya mohon maaf ya agak tipis ya Pak Jackson ya. Benar. Betul ya, agak tipis dan agak kepirangan juga, jadi nggak lebat dan hitam. Ibu Santi, ini Pak Jacksonnya sama nggak sama yang di foto? Karena beda sekali ya Bapak Ibu ya di sini. Sudah berubah Ambo. Betul. Sekarang
muda. Oh ya, lebih awet muda ya Bu Santi ya. Iya. Udah gitu rambutnya juga tebal banget tuh Pak ya. Saya lihat dari layar Zoom aja kelihatan sangat berbeda, Iya, lebih tebal, lebih hitam, lebih sehat pastinya ya Pak Jackson ya. iya benar. Itu rambut saya sekarang lebih tebal karena saya tahu lebih tebal kenapa. Dulu kalau saya habis mandi saya gini aja udah kering. Sekarang habis mandi kayaknya lama keringnya karena tebal gitu kan. Wah, Satu, luar biasa. kedua saya tuh punya memang saya nggak punya rambut putih yang banyak, itu enggak. Cuma di sini sedikit sama di sini sedikit. Sekarang rambut putihnya pun sudah nggak ada lagi, udah hitam semua. Wah, Sampai-sampai waktu itu karena cepatnya perubahan rambutnya dari pirang sampai hitam, sampai mama saya bilang, "Rambut lu disemir ya?" katanya. oh, "Enggak," saya bilang gitu. Karena kirain memang pulang dari salon ya Pak Jackson ya ya. gitu, seperti itu. Oke, baik. Jadi yang tadinya satu genggaman tuh bisa 30 helai ya Pak Jackson ya tadi ya infonya Iya, ya. benar. 30 Iya, helai sampai 40 nih ambu rontok, tapi setelah menjalani hair care rutin gitu ya Bu Santi ya, pasti iya. diinfokan nih untuk menggunakan produk Botanix. Berarti awalnya Iya, dari 4-star, betul ya Pak Jackson ya. Lalu iya, benar. ternyata Pak HDI produknya nggak hanya suplemen aja, tapi juga ada personal care, ada shampoo dan juga serum, betul ya Pak ya? Benar. Gitu. Cuma Oke. saya yakin ya produk ini bagus karena ya saya alamin sendiri, produk ini sangat recommended saya bilang. Bahkan juga dengan testimoni saya ini, saya banyak share ke teman-teman, teman-teman saya juga banyak beli itu produk sampo ini karena dia lihat saya yang drastis itu Wah, udah cepet jadi gitu. duta Jadi ini kadang-kadang ya, juga kalau duta misal duta sampo ya Pak Jackson ya. iya Jadi kalau ditanya, wah sampai ini gimana nih caranya? Cuma pakai sampo gitu ya Pak ya? iya, tapi saya kalau yang parah banget saya bilang harus tambahin konsumsi Forstar juga minimal Betul. Royal Jelly lah untuk supaya regenerasi selnya biar bagus gitu. Sampai sampai juga Dokter Roni sampai guyon ke saya, dia bilang, "Waduh, Ko Jackson ini spesialis jual sampo," katanya. Memang saya banyak beli produk sampo sama serum Baik, baik. Karena jual ke sudah teman-teman menjadi, saya gitu. iya ya Pak ya, sudah menjadi bukti nyata nih Pak ya, kalau dilihat dari Iya, fotonya ya Dokter Putri, betul ya? Dari Betul, betul. fotonya. Jadi yang tadi ada di jurnal medisnya itu sudah ini ya, udah dialami oleh Pak Jackson ya, benar-benar iya, terbukti langsung ya kalau Royal iya, Jelly itu sangat membantu pertumbuhan rambut. iya benar. Betul. Udah sesuai berarti ya tadi ya Ya, Dok ya dengan pemaparan iya, jurnalnya bahwa memang membantu nih secara hormon, secara pertumbuhan. Tadi ya Dok ya ya, ya. untuk rambutnya sendiri. Oke, wah luar biasa. Terima kasih banyak Pak Jackson dan Bu Santi ya. Terima Ini luar kasih. biasa Terima banget kasih ya. ya Bu, Sama-sama. Dokter Putri. Sharing Terima nih, Pak kasih. Jackson Bu dan Shanti Bu dan Pak Santi. Jackson. Ya, Iya, kasih. terima kasih banyak ya. Pastinya Bapak Ibu yang lain juga semakin termotivasi ya. Tadi yang udah banyak chat ya, saya punya keluhan nih ya, agak kerontokan, kebotakan, kurang lebat, kurang hitam. Nah, kita sudah melihat ya, buktinya ada Pak Jackson ya yang beliau mengalami post COVID ya, ada penurunan juga terhadap penumbuhan rambutnya, tapi sudah semakin sehat, semakin lebat dan juga menjadi duta shampoo ya Pak Jackson. Oke, baik. Terima Nah, kasih. baik, terima kasih banyak Pak Ibu ya. Ya, Oke, terima baik kasih. tadi menyambung ya Dokter Putri ya, karena kan tadi kata Pak Jackson sendiri dan juga Bu Santi dengan mengkonsumsi produk-produk 4-star ya pastinya ya Dok ya, tidak hanya sampo dan juga serum tapi juga dari dalam kita bantu ya. Ini juga ternyata sangat memberikan manfaat ya. Jadi Ambu juga mau sharing nih tadi yang sudah disebutkan juga oleh Pak Jackson dan juga Bu Santi ya Bapak Ibu ya. Untuk produk HDI sendiri ini ada banyak Bapak Ibu. Jadi tidak hanya suplemen aja tapi juga ada personal care ya. Nah, bedanya apa nih Ambu ya dengan produk-produk lain? Pastinya kita ini sudah tergolong produk yang ANSA ya alias alami dan ilmiah.
udah ada jurnalnya banyak ya Bapak Ibu ya, jurnalnya yang mendukung pastinya ya, yang sudah disampaikan juga oleh Dokter Putri tadi, dan merupakan menjadi makanan pendamping atlet ya. Jadi termasuk golongan superfood ya, suplemen ya yang aman untuk dikonsumsi, sudah dikonsumsi oleh atlet-atlet yang ada di Indonesia, KL dan juga Filipina. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya variasi produk-produknya ya. Bisa di chat di kolom komen apa sih produk favorit Bapak dan Ibu ya yang sudah mencoba produk-produk HDI. Kalau Ambu nih paling suka favorit sama Clover Honey ya, karena ini bisa menambah tenaga ya dan juga melancarkan pencernaan Bapak Ibu ya. Ini merupakan madu gurun yang memiliki kadar air sangat sedikit ya, hanya 17%, sehingga tidak ada berkembang bakteri botulism ya yang berbahaya bagi anak-anak. Jadi aman untuk dikonsumsi anak-anak sampai lansia. Ya, bagus untuk pencernaan juga. Lalu untuk produk anak-anaknya ya, karena Ambu ini punya anak usia 4,5 tahun, jadi seneng banget sama produk Honey Bee Pollen dan Kids Tree ya. Ini ada kandungan bee pollennya ya, bee pollen untuk Honey Bee Pollen dan juga Kids Tree, ada tambahan royal jelly ya, propolis dan juga pollen dengan rasa jeruk ya. Jadi sangat bagus untuk mengoptimalkan kinerja otak anak ya. Apalagi sekarang anak-anak sudah mulai PTM nih Bapak Ibu ya. Yuk kita sama-sama jaga imunitas anak kita dengan suplemen terbaik ya, pastinya dari HDI. Nah, tidak hanya suplemen dan juga madu, Bapak Ibu, ada juga produk personal care nih yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Jackson dan Bu Santi ya, yang sudah memberikan honest review. Ya, kita ada facial wash ya yang juga memiliki bahan propolis ya. Jadi bagus sekali untuk yang punya jerawat, mungkin Bapak Ibu ya, ini anti radang, antibakteri juga. Ada mouthwash-nya juga ya, kita punya hygiene wash ya untuk area intim, lalu ada toothpaste ya dan juga shampoo, serum, wah pokoknya lengkap deh ya. Ambu semua favorit nih produk-produk HDI. Nah, selain itu juga ada lini skincare. Tadi Ambu di awal sudah menyebutkan ya, kita juga ada di produk kecantikan dan juga skincare namanya Biskin. Nah, Biskin ini juga langsung ya diproduksi di Korea, Bapak Ibu. Siapa di sini yang suka nonton drakor kayak Ambu ya? Ini pasti pengen dong wajahnya glowing kayak opa-opa dan oni-oni Korea ya. Bisa coba produk Biskin karena mengandung 6 core antioksidan. Jadi antioksidan tinggi, mengandung madu juga, ada royal jelly-nya juga loh di dalam skincare ya. Jadi luar biasa, sangat bagus untuk kesehatan kulit wajah ya. Oke. Nah, lalu untuk ingin tahu nih Ambu lebih lengkapnya lagi tentang produk-produk perlebahan yang tadi sudah disebutkan secara sekilas oleh Ambu, boleh Bapak dan Ibu untuk membaca buku Rahasia Kekayaan Alam ya, bisa bertanya kepada rekan Anda yang mengundang ya ke kesempatan kali ini, atau juga mengikuti Zoom training yang rutin diadakan oleh grup Heroes ya. Nanti bisa tanya-tanya infonya ya supaya bisa mengikuti Zoom selanjutnya ya di 5 training dasar. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu juga tadi sudah sempat dijelaskan ya oleh Pak Jackson dan juga Bu Santi bahwa ternyata dengan sharing gitu ya, dengan sharing penggunaan produk-produk HDI ini bisa mendapatkan banyak benefit. Tadi ya Pak Jackson jadi giat gitu menceritakan ya benefitnya, manfaat untuk menggunakan produk-produk HDI, tidak hanya dapat rambut yang sehat, yang kuat, yang lebat, tapi juga dapat banyak manfaat. Salah satunya yaitu bisa mendapatkan potensi penghasilan. Nah, di sini Ambu mau share untuk Bapak Ibu yang berminat menjadi konsumen ya, menjadi enterpriser HDI, bisa mendapatkan diskon 10-15% dari harga retail. Apabila Bapak Ibu ingin coba untuk berjualan ya, seperti tadi Pak Jackson ya, jadi rajin nih ya nawarin sampo ke rekan-rekan yang terdekat gitu ya, yang dikenal, ini juga bisa dapat komisi 10-15% Bapak Ibu dari harga member ke member baru ya. Lalu bisa juga nih seperti Dokter Putri, Ambu Vina dan rekan-rekan networker yang lain menjadi distributor resmi produk HDI ya. Kita bisa mendapatkan potensi penghasilan ataupun komisi penjualan 5% dari total omset grup. Dan tidak lupa ada juga program sosial nih Bapak Ibu ya, bagi yang senang dengan kegiatan-kegiatan sosial, kita punya kesempatan untuk berbagi kepada yang membutuhkan ya lewat program-program dari HDI Peduli. Nah, untuk registrasinya ya via Stokis ini dikenakan biaya 50.000, tapi untuk malam ini ya, khusus malam ini bisa langsung join ya, free, gratis ya. Langsung aja klik ORL ya, minta ORL-nya kepada rekan Anda yang mengundang ke acara pada pagi ini. Nah,
Lalu tadi juga Ambu sempat singgung mengenai potensi penghasilan ya, pengen tahu ya Bapak Ibu ya sebenarnya seperti apa nih Ambu Vina ya caranya gitu. Seperti apa sih sistemnya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ilustrasi seputar power of networking karena kembali lagi ya, bisnis kita ini bergerak di social network marketing. Jadi income kita berdasarkan dari duplikasi ya ataupun networking kita yang kita bangun. Nah, kurang lebihnya Bapak Ibu, apabila nih tadi contohnya Pak Jackson nih menggunakan produk HDI ya atau Abu Vina nih menggunakan produk Kids untuk anaknya gitu. Lalu kami men-sharingkan ya manfaat dari produk-produk tersebut ke satu orang rekan ataupun keluarga lain ya, dan yang kita sharingkan tersebut juga tertarik nih untuk join menjadi enterpriser HDI ya. Jadi kita akan punya tim member ya di bulan pertama menjadi 2 orang enterpriser. Lalu di bulan berikutnya ya 2 orang tadi juga men-sharingkan kembali manfaat dari produk HDI dan mendapatkan member baru ya menjadi 4 orang di bulan kedua Bapak Ibu. Di bulan ketiga juga seperti itu, 4 orang yang sudah bergabung di bulan sebelumnya men-sharingkan kembali manfaat dan juga produk-produk HDI ya pastinya. Ini juga sama-sama mendapatkan satu member baru ataupun enterpriser yang bergabung. Sehingga di bulan ketiga sudah menjadi totalnya adalah 8 enterpriser. Lalu ini akan bergulir terus ya sama ya setiap bulan kita menduplikasikan lagi satu orang enterpriser. Di bulan ke-6 bisa dilihat Bapak Ibu ya sudah bergabung sebanyak 64 enterpriser. Nah, cara menghitung potensi penghasilannya kita juga sudah ada rumusnya nih Bapak Ibu ya. Jadi jumlah enterpriser aktif dikalikan dengan poin pembelanjaan ya, poin pembelanjaan setiap bulan, bisnis poin dikalikan dengan Rp3.000 ya pengalinya dan dikalikan dengan tadi omset penjualan grup sebanyak 5%. Jadi di bulan ke-6 Bapak Ibu bisa mendapatkan potensi penghasilan sebesar 2,8 juta. Lumayan ya Bapak Ibu ya, apalagi buat Ambu Vina nih, seorang ibu rumah tangga bisa punya uang jajan sendiri ya. Di bulan ke-6 hampir 3 juta rupiah itu menurut Ambu luar biasa ya. Nah, apabila kita terus konsisten ya dalam menjalankan duplikasi network ini Bapak Ibu ya, di bulan ke-12 ya di tahun pertama Bapak Ibu bisa mendapatkan member aktif sebesar 4.096 orang ya. Wow, lumayan ya sampai ribuan orang nih kalau kita terus menduplikasikan untuk networking tadi yang sudah dijelaskan oleh Ambu. Kita kalikan dengan rumus yang sama ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat potensi penghasilannya ini bisa sampai dengan 184.320.000. Wow, siapa nih yang pengen ya dapat potensi bulanannya ini sampai 3 digit? Ya, Ambu sih pengen banget ya, 184 juta. Pasti semuanya juga pengen ya Bapak Ibu ya. Tapi Ambu, gimana nih kalau misalnya ternyata belum semuanya aktif ya menjalankan networking ini? Oke, kalau gitu Bapak Ibu kita ambil ilustrasi hanya 10% aja nih Bapak Ibu ya yang menjalankan bisnis bersama-sama dengan kita. Tetap ya dari 184 juta itu 10%-nya ini adalah 18.432.000 per bulan. Ya, per bulan ya, bukan per tahun, per bulan ya. Kalau 10% aja nih yang menjalankan. Siapa yang mau ya dapat 18 juta 2 digit nih ya dalam 1 bulan ya, pasti semuanya mau ya karena menurut Ambu ini luar biasa nih, sangat besar ya dengan potensi yang bisa kita capai dalam kurun waktu 1 bulan. Oke. Nah, tadi Ambu udah share mengenai peluang potensinya, ya itu hitungannya nih networknya, tapi Ambu juga mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa kita ada member benefit lainnya, ya, yaitu kita bisa konsultasi tentang kesehatan, tentang kecantikan, dan juga kesehatan kulit wajah ke konsultan yang sudah terverifikasi ya, yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan. Ini gratis ya Bapak Ibu ya, jadi bisa tanya ke dokter medis kita maupun Smart Skin Advisor kita ya di Biskin ya untuk tanya-tanya seputar produk maupun keluhan kondisi kesehatan ya. Lalu ada juga yang namanya rekognisi nih ya. Rekognisi ini adalah apresiasi dari perusahaan dan juga bonus berupa cash award di luar komisi. Jadi ada bonus tambahan ya, lumayan ya Bapak Ibu ya. Lalu juga berkesempatan untuk menjadi stakeholder, pemilik saham dan juga sebagai royalty winner ya. Setiap tahunnya ini kita bisa
untuk mendapatkan dua hal tersebut. Lalu juga menarik ada training ya dan juga business consultation. Ini nggak semua social network marketing memiliki ya Bapak Ibu ya, yaitu support system dan juga training. Lalu ada juga free international trip ya, nanti insya Allah berangkat ya bulan Oktober Bapak Ibu sebagai pemenang trip ya ke Korea ya. Jadi tripnya ini banyak sekali Bapak Ibu, setiap tahunnya berganti ya, kita bisa jalan-jalan gratis. Nah ya yang senang jalan-jalan pasti senang banget karena bisa jalan-jalan gratis ya oleh perusahaan ini, semua di cover ya, hotel, transport, pokoknya kita tinggal berangkat deh. Lalu ada juga kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Ini maksudnya adalah kita bisa mengajak orang-orang terdekat kita, ya orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita untuk bisa mendapatkan kesehatan ya melalui produk-produk HDI dan juga kesejahteraannya ini meningkat ya karena mendapatkan income, tadi sudah disebutkan, mendapatkan income, mendapatkan potensi penghasilan untuk keluarganya dan juga masyarakat sekitar ya. Oke. Nah, sebelum kita ke penghujung acara, jangan kemana-mana dulu karena Dokter Parama Putri ya sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan ya Dok ya. Tadi sudah sudah dipilih-pilih ya. Iya, betul. Kita akan pilih dulu beberapa pertanyaan ya Dok. Pastinya sudah dipilih yang mewakili ya Dokter Putri ya. Ya, karena semuanya antusias ya Ambu ya, seneng banget ya aktif. Banyak banget pertanyaan yang bagus soalnya. Betul, banyak banget yang bertanya ya. Mudah-mudahan nih Ambu dan juga Dokter Putri bisa menjawab ya, kurang lebih ini akan diwakili oleh 3 pertanyaan dulu ya Dok ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, nanti kita akan tambah. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi Q&A. Pertanyaan pertama adalah, saya mengalami kerontokan pasca melahirkan. Nah ini nih ya yang kayaknya problematika seluruh ibu yang habis melahirkan dan juga menyusui. Sedangkan suami saya mengalami alopecia androgenik. Nah, jadi apakah ada cara untuk mengatasi kerontokannya, Dok? Dan apakah ada makanan yang bisa dikonsumsi supaya dapat menutrisi rambut? Dan yang ketiga, atau perlu diet khusus nih Dok untuk mengatasi kerontokan? Nah, silahkan Dok. Ya, terima kasih banyak Ambu Vina. Ya, oke. Nah, ini untuk kerontokan pada pasca melahirkan. Jadi pertanyaannya untuk yang suami ya, berarti ya? Ini yang suami dan melahirkan. Ibunya melahirkan, suaminya alopecia androgenik. Betul, Dok. Ya. Oke, nah kalau misalnya yang pasca melahirkan itu bisa dicoba ya pakai Bibotanix ya dengan nutrisi juga. Karena kan emang permasalahan hormonal ya kalau pasca melahirkan itu kan perubahan progesteron ya. Progesteronnya tadinya hamil tuh tinggi banget, tiba-tiba drop pada saat bayinya lahir, gantinya oksitosin, yang hormon oksitosin. Nah, ini karena perubahan hormon itu bisa dibantu sama royal jelly sebetulnya. Ya, sama royal jelly, terus misalnya sebetulnya paling bagus memang ada propolisnya, ada madunya, terus ada polenerginya gitu. Jadi lengkap tuh ya propolis, Forset atau 4-star. Kayak gitu. Kenapa? Ya karena masing-masing itu kerja dari produk perlebahan saling melengkapi. Contoh misalnya royal jelly-nya dia membantu berperannya itu menyeimbangkan hormon. Ya terus dia juga bisa membantu tadi untuk memproduksi biotin pada keratin rambut. Terus apalagi Polenergy itu multivitamin ya isinya ya, ada mineral juga, bahkan ada asam amino. Asam amino itu untuk menggantikan sel tubuh yang rusak. Artinya pada saat pasca melahirkan itu kan pasti banyak juga sel-sel yang berganti ya, seharusnya berganti gitu, atau mungkin sel-sel yang menurun fungsinya gitu. Nah, itu bisa dibantu juga pakai Polenergy. Terus madu, clover honey ini bisa membantu penyerapan. Misalnya ini udah makan buah, makan sayur gitu ya. Terus konsumsi tadi Polenergy juga gitu. Tapi kalau sistem pencernaannya itu tidak baik untuk mendigest mencerna, itu sama aja bohong. Jadi memang tetap butuh bantuan clover honey atau madu. Terus satu lagi Propolis ya atau bipropolis. Nah, ini antioksidan isinya. Jadi tubuh kita itu tadi, kita tuh hidup di dunia yang penuh dengan radikal bebas. Apa yang kita konsumsi biasanya kita tertelan tuh sama radikal bebas ya, pengawet makanan, mungkin pestisida atau misalnya polusi udara dan sebagainya. Nah, untuk
perlindungan lebih ya, tetap memakai antioksidan tinggi, yaitu yang ada di dalam bipropolis atau propolis. Nah, itu adalah nutrisi-nutrisi yang membantu untuk mengurangi kerontokan yang disebabkan oleh hormonal. Ya, itu bisa. Terus kalau misalnya untuk di bagian rambutnya gitu atau kulit kepala, itu bisa pakai shampoo-nya, shampoo Bibotanix, dan juga pakai serum Bibotanix dipakai setiap hari. Oke, misalnya shampoo-nya ya nggak setiap hari misalnya gitu ya, boleh sehari sekali atau 2 hari sekali. Kalau misalnya kulit kepalanya memang kering ya, sebaiknya 2 hari sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya kulit kepalanya tidak kering gitu ya, boleh sehari sekali. Apalagi pandemi kayak gini ya, kita wajib banget menjaga kebersihan rambut ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, karena kan sampai rumah kita harus mandi, keramas dan sebagainya, itu nggak apa-apa ya setiap hari. Tapi jangan lebih dari 1 kali sehari juga ya untuk keramas. Terus kalau misalnya 2 hari sekali juga boleh, nggak apa-apa. Nah, untuk serumnya itu diusahakan setelah cara pakainya gini. Jadi kan shampooan tuh pakai Bibotanix. Setelah dibilas bersih, handukan. Nah, handuk ini juga salah satu bisa menjadi salah satu penyebab rontoknya rambut atau ketombe. Kenapa? Karena pada handuk yang tidak dicuci bersih atau dibilas bersih, dia masih menyimpan banyak deterjen. Oke. Ya. Ya. Oke. Jadi makanya kenapa nih contohnya, kalau misalnya dokter kulit atau dokter estetik tidak menyarankan habis cuci muka pakai handuk. Karena pasti masih ada residu atau sisa deterjen. Nah, rambut juga begitu. Kalau misalnya kok saya kalau misalnya handukan gitu ya, atau di setelah keramas segala macam, itu lebih cenderung banyak tombenya ya atau apa. Nah, itu bisa juga terjadi karena residu atau sisa dari deterjen ada di handuk. Makanya diperhatikan kebersihan handuk ya, Bapak dan Ibu, cara cucinya. Biasanya ada juga nih, Bu Vina, dulu pasien saya waktu di puskesmas ada keluhan dermatitis seboroik ya, atau yang penyebab menjadi tombe. Terus saya tanya, ternyata baru ganti pembantu gitu, asisten rumah tangga. Terus saya bilang, coba deh dilihat cara nyucinya. Karena itu hal sepele tapi terkadang menjadi penyebab ya Bapak dan Ibu ya, jadi perlu diperhatikan juga seperti itu. Ya, jadi kebersihan si handuk dari deterjen itu juga penting. Ya, tadi balik lagi cara menggunakan Bibotanix serumnya gimana. Tadi setelah dikeringkan setengah basah, baru diaplikasikan di kulit kepala secara merata. Lalu nanti dipijat pijat ringan ya, supaya penyerapan serumnya lebih efektif lagi. Nah, jangan heran kalau misalnya kok baru sekali pakai, kayaknya saya belum lebat-lebat ya. Sabar, semuanya itu butuh proses ya. Justru kalau yang instan itu yang kita ngeri ya. Jadi semuanya itu yang kita gunakan, apalagi produk alami, itu memang butuh proses. Mungkin ada yang tadi kayak Pak Jackson sebulan udah bagus tumbuh rambutnya. Ada yang mungkin butuh 2 bulan atau 3 bulan, atau misalnya 1 botol udah habis tapi belum lebat juga nih, atau misalnya 2 botol udah habis belum lebat juga. Coba rutinin dulu. Mungkin respon orang itu setiap orang beda-beda. Ya, karena kan paparan radikal bebas, nutrisi yang dikonsumsi itu juga beda semuanya. Ya, terus faktor keturunan, hormon dan sebagainya juga beda. Jadi tetap rutin dipakai, jangan sampai bolong-bolong ya, supaya manfaatnya pun terasa maksimal. Seperti itu. Nah, berarti kalau diet justru tidak ada ya, Dokter Putri ya? Diet itu sebenarnya contohnya apa nih? Maksudnya menghindari makanan-makanan tertentu ya? Maksudnya ya? Ya, jadi kalau diet itu tadi diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang ya, bukan diet yang tertentu ngurangin apa-apa, sebenarnya enggak sih kayak gitu. Kalau misalnya gini, mungkin kaitannya contoh kalau misalnya emang punya darah tinggi, ya udah berarti diet garam, berarti nggak boleh terlalu banyak garam. Supaya apa? Supaya konsumsi obat darah tingginya itu tidak naik dosisnya. Kalau naik dosisnya nanti efek sampingnya juga bisa jadi tambah banyak gitu ya. Salah satunya mungkin pada Anda konsumsi obat darah tinggi jadi rontok rambutnya itu bisa kayak gitu. Misalnya itu ya, Dok ya, yang karena konsumsi obat-obat tertentu. Ya, betul. Ya, betul ya. Itu kaitannya dietnya itu dengan penyakit
yang dipunya oleh bapak dan ibu ya, misalnya darah tinggi atau misalnya diabetes, sakit jantung dan sebagainya, itu yang mempengaruhi obat-obatan penyebab kerontokan rambut seperti itu. Oke. Ya, nah ini berarti tadi udah lengkap banget ya tadi ya mengatasinya dengan cara tadi tambah nutrisi, betul ya Dok ya. Jadi dari dalam juga ditambah, lalu makanan yang dikonsumsi juga yang pastinya yang memiliki banyak vitamin ya. Tadi dibantu lewat royal jelly dan Polenergy pastinya untuk tambahannya. Dan diet khusus tidak ada, justru banyaklah konsumsi makanan-makanan yang memiliki banyak vitamin ya Dok. Betul, ya. gizi seimbang Ambu, yang penting proteinnya cukup, terus misalnya buahnya, sayurnya cukup, air putihnya cukup, karbohidrat pun cukup ya. Karbohidrat itu juga penting ya. Mungkin buat Bapak dan Ibu yang mungkin mengurangi berat badan atau misalnya ada diet tertentu, karbohidrat itu tetap penting tapi mungkin disubstitusi atau digantikan dengan yang lain, misalnya nasi putih diganti nasi merah atau diganti kentang dan sebagainya gitu ya. Ya, kalau yang untuk tambahan sedikit mungkin Dok, tadi yang suaminya alopecia androgenik. Nah, ini mungkin ada treatment khusus atau kurang lebih hampir sama seperti kurang lebih hampir sama. Kurang lebih hampir sama. Iya. Jadi tadi ya yang penting gizi seimbang, nutrisinya ya gitu diperhatikan juga makanannya dan juga pemilihan handuk mungkin nih Bapak Ibu ya. Nyucinya salah atau belum bersih banget gitu ya, deterjennya masih ada, itu juga bisa menimbulkan permasalahan pada kulit rambut ya gitu ya, kulit kepala. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Dokter Putri ya. Oke, pertanyaan kedua nih Bapak Ibu. Dok, saya sudah lama tidak rontok rambutnya, tapi tiba-tiba beberapa hari ini rontok padahal tidak ada perubahan sampo dan serum. Kenapa ya Dok bisa seperti itu? Kira-kira nih Dok. Tiba-tiba berarti. Tiba-tiba ya tadi, jadi penyebabnya itu bisa karena cuaca juga, ya itu bisa, atau stres, faktor stres juga bisa. Mungkin tidak disadari ada perubahan, mungkin di mana nih tinggalnya, perubahan cuaca gitu, lagi perubahan musim, itu bisa juga ya. Jadi buat Bapak dan Ibu mungkin yang menggunakan shampoo kadang-kadang cocok, kadang-kadang enggak, itu bisa terjadi karena faktor eksternal. Karena faktor cuaca itu juga bisa mempengaruhi. Oke, berarti nggak hanya internal ya Dokter Putri ya, betul, tapi bisa dari luar ya, seperti dari luar bisa. faktor iklim, benar ya? Ya, betul. Cuaca juga bisa gitu ya. Musim, misalnya dari musim hujan ke musim panas, itu biasanya ada perubahan juga, penyesuaian gitu ya pada kulit kepala kita. Yang tadinya kering mungkin jadi lebih berminyak, atau yang tadinya berminyak jadi lebih kering, kayak gitu bisa. Ya. Terus itu juga bisa berkaitan dengan fase pertumbuhan rambut. Seperti itu. Baik, dan juga mungkin manajemen stresnya mungkin ya. Betul, manajemen stres juga penting sekali. Oke, karena kita suka lupa nih, lagi banyak deadline nih Dok ya. Banyak deadline, lupa olahraga. Banyak PR gitu anaknya ya, jadi wah ya ini benar-benar jadi banyak pikiran juga Bapak Ibu. Jadi mungkin itu tadi ya, manajemen stresnya dan perbanyak olahraga ringan mungkin ya Dok ya, supaya hormonnya juga bisa lebih seimbang pastinya ya, ditambah nutrisi. Oke, baik. Nah, ini yang pertanyaan ketiga ya Dok ya. Ini banyak banget nih ditanyain sama Bapak Ibu ya yang hadir pada kesempatan kali ini, yaitu ketombe. Nah, Dokter Putri ada nggak nih sharing tertentu ya, bagaimana nih Dok kalau ketombe penyebabnya apa? Lalu apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya ada tumbuh ketombe gitu ya? Ya, oke. Tadi juga ada keluhan juga yang di awal ya Bu ya, saya baca ada keluhannya juga berketombe gitu. Ini masalah umum juga ya, masalah internasional juga sama. Nah, jadi ketombe ini kan sebetulnya munculnya serpihan kulit ya, disertai dengan rasa gatal. Nah, jadi ketombe ini sendiri penyebabnya itu ada macam-macam nih Bapak dan Ibu. Ada yang namanya dermatitis seboroik. Jadi ini dermatitis seboroik ini yang paling sering banget. Jadi ini adalah penyakit kulit yang menyebabkan kulit itu kemerahan terus berminyak. Jadi dia itu dilapisi oleh serpihan kulit berwarna putih kekuningan. Dan kalau dermatitis seboroik bukan cuma bisa terjadi di kulit kepala ya, tapi bisa di alis juga gitu. Salah satu contohnya. Terus berikutnya apa? Penyebabnya itu jarang mencuci rambut, ya, jarang dibersihkan oleh shampoo. Jadi sel kulit matinya menumpuk di kulit kepala, jadinya ketombe. Terus apalagi jamur juga bisa. Jamur di kepala itu sebetulnya ada ya jamur yang flora normal gitu. Tapi kalau misalnya ada keadaan tertentu
yang bisa meningkatkan jadi berlebihan gitu ya jamur dari kepala. Nah, misalnya kondisi udara yang sangat panas dan lembab. Nah, itu juga bisa terjadinya peningkatan si jamur tersebut gitu. Terus berikutnya kulit kering. Nah, jadi kalau kulit kering ini justru berbeda ya sama yang kulit berminyak ya. Jadi dia itu kulit kering bener-bener kayak bersisik gitu. Terus ada serpihan yang terkelupas kulit-kulit keringnya. Nah, ini juga kadang-kadang disertai kemerahan pada kulit kepala, terus gatal ya. Nah, ini tadi yang saya sudah sebutkan juga salah satu faktor penyebabnya, yaitu dermatitis kontak. Dermatitis kontak ini biasanya dari produk perawatan rambut, atau bisa juga tadi kontak sama kontak sama deterjen yang ada di handuk. Nah, Ya. Dok, kalau misalnya mungkin di sini banyak bapak-bapak gitu yang suka pakai topi atau helm mungkin, Dok. Nah, itu kan tiap hari ya, naik ojek misalnya, ataupun misalnya pakai tutup kepala gitu ya. Itu ada kontak juga berpengaruh ya, Dok, berarti ya kepada kulit. Nah, kalau misalnya ya bisa juga, bisa jadi. Nah, kalau misalnya yang kayak sering pakai helm kayak gitu ya, nah itu bisa terjadi ketombe atau justru jadi iritasi terus jadi jerawat. Ada nggak suka yang jerawat di kulit kepala? Itu sakit banget loh. Ya, jadi bukan cuma bisa ketombean doang kalau misalnya sering pakai topi, misalnya topinya jarang dibersihkan atau misalnya helmnya jarang dikeringkan, dijemur gitu jadi lembab. Nah, itu bisa juga Itu terjadi iritasi. bakteri mungkin ya, Dok, Bakteri ya. tumbuh jadinya di kulit kepala, infeksi jadinya sakit deh. Seperti itu. Itu aja sih, Ambu. Oke, ya. Nah, untuk tadi kan sempat disebutkan juga ya, selain ada kontak langsung dengan barang-barang yang menempel gitu ya di kepala kita, ada juga pemakaian tadi ya, pemakaian hair care ya, personal care-nya yang harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya bahan-bahannya mungkin, Dok, bisa sebutkan bahan-bahan apa sih gitu, ingredients-nya yang mungkin bisa dipilih oleh Bapak Ibu ya, karena kan tadi pemilihan produk rambut yang tepat. Nah, kalau misalnya dari Dokter Putri, ada saran nggak nih untuk Bapak Ibu dalam pemilihan ingredients ya, khususnya ya, Dok ya, bahan-bahan yang dipakai untuk personal care ya, hair care-nya seperti apa, Dok? Oke, kalau tadi ya, kalau saya tuh lebih suka melihat sesuatu itu selain dari review banyak orang gitu ya, terbanyak bukti nyatanya tuh ada. Saya juga sering melihat dari ingredients yang terbukti secara ilmiah. Ya, salah satunya memang produk perlebahan yang tadi ya ada kandungan royal jelly-nya kayak gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah banget produk Bibotenics hair serum dan juga shampoo itu ada kandungan royal jelly-nya yang sangat membantu untuk pertumbuhan rambut, dan itu alami ya, Ambu ya. Tidak menggunakan bahan iritan atau bahan yang berbahaya untuk kulit kepala ataupun rambut, seperti itu. Betul. Oh, berarti kita juga Bapak Ibu semuanya harus lebih jeli lagi ya, dan juga lebih melihat ya kandungan apa nih yang ada di dalam personal care kita. Karena tadi seperti Pak Jackson cerita, saya setiap hari, Ambu, ya keramas ya. Kalau Bapak-bapak minimal pagi-pagi ini keramas sehari sekali gitu. Berarti kan terus mendapatkan ini ya, kontak ya. Ya. Dari bahan-bahan yang kita gunakan itu setiap hari loh, Bapak Ibu ya. Bayangkan nih ya, dalam setahun berarti berapa hari itu kita menggunakan produk tersebut. Pastikan tidak asal ya dalam memilih ingredients yang tepat untuk hair care kita supaya terhindar dari permasalahan rambut. Waduh, Dok, banyak sekali nih ya pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, kita juga memiliki keterbatasan waktu ya. Tadi juga ada masuk beberapa pertanyaan seputar jamur gitu ya, Dok ya. Ada yang tentang alopecia, lalu juga untuk penggunaan kulit kepala, shampoo dan lain-lain, mungkin bisa bertanya kepada dokter spesialis kulit ya, Dok ya, terdekat mungkin. Benar ya, Dok ya? Jadi kalau ada permasalahan dengan rambut, perginya ke dokter SPKK, betul ya? Betul, dokter spesialis kulit dan kelamin. Kalau sekarang ini ganti menjadi dermatovenerologi. Oh, oke. Itu juga sama ya, Dok ya, bisa. SPDV, spesialis dermatovenerologi. Sama, itu sama dengan spesialis kulit dan kelamin, SPKK ya. Jadi jangan heran SPDV apa gitu ya. Udah ganti nih, jangan-jangan. Tadinya nih klinik kecantikan, kok dokternya SPDV apa sih SPDV? Nah, itu sebetulnya sama aja, SPKK juga. Dermatologi itu tadinya, Dok ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya kurang lebihnya tadi
pertanyaan mayoritas dari Bapak Ibu yang sudah masuk, sudah dijawab dengan luar biasa oleh Dr. Parama Putri. Terima kasih banyak, Dok. Dan juga sebelum menutup acara kali ini, Ambu ingin mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu, kita bertemu lagi ya, insya Allah kita semua diberikan kesehatan, bisa berkumpul lagi, bertemu lagi, belajar lagi bersama-sama ya, siapa yang merasakan manfaat dari program HEG kali ini ya, pastinya juga ingin belajar di Jumat depan, tanggal 26 Agustus ya, di jam 19.30 ya, kurang lebih, ini ada temanya luar biasa ya, ajak nih sebanyak-banyaknya ya, boleh ajak istri, ibu ya, keponakan, saudara, kerabat ya, teman-teman, sahabat semuanya ya yang ingin belajar lebih lanjut tentang menstruasi dan menopause. Nah, ini kapan lagi ya Dokter Putri ya yang membahas seputar tentang menstruasi dan juga menopause ya yang akan dibawakan oleh narasumber. Kita ada Dokter Monik Novita dan juga hostnya dari Kak Stella Kristiani ya. Jadi jangan sampai terlewat Bapak Ibu ya, boleh dicatat di agenda, dimasukin kalender ya, tanggal 26 Agustus ada Heroes Enterpriser Gathering dengan tema menstruasi dan juga menopause. Tuh bagus banget ya Bu Rizda ya. Boleh ajak sebanyak-banyaknya Bu Linda, semua Bapak Ibu ya. Ini luar biasa. Pokoknya setiap HEG ini selalu dinanti pastinya karena banyak sekali informasi yang bermanfaat ya untuk kita semua insya Allah. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Dokter Parama Putri. Terima kasih banyak Dok untuk waktunya dan juga ilmunya. Terlebih juga untuk seluruh Terima kasih Bapak banyak Ibu Ambu. ya, sama-sama Dok. Terima kasih juga untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung dari awal hingga akhir acara. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, ilmu juga ya yang untuk kita terapkan ya untuk kehidupan sehari-hari. Boleh di-sharekan kepada orang-orang tersayang ya ilmu yang didapatkan hari ini supaya menjadi berkah juga ya untuk semuanya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita ketemu lagi di sesi Heroes Enterprise Gathering selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih banyak semuanya. Three, two, one.